Baik, perkenalkan nama saya Memori Baruhu NPM 191104994 kelas DIM 1902. Nah, baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi sinkronisasi. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak yang mengambil mata kuliah Sistem Operasi di Universitas Budi Dharma, Bapak Abdul Sani Semiring MKOM. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kata pengantar. Pertama-tama saya mengucap syukur atas terbuatnya atau selesainya materi sinkronisasi ini. Mungkin nanti walaupun banyak beberapa kekurangan kelemahan dalam menyusun tentang materi sinkronisasi ini, saya meminta maaf atau meminta saran dari Bapak yang mengambil mata kuliah Sistem Operasi. Yang kedua, latar belakang. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Jadi sinkronisasi ini mengacu pada dua data atau yang bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data secara konkuren. Yang poin ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari sinkronisasi? Yang kedua, apa tujuan sinkronisasi? Yang ketiga, apa saja masalah sinkronisasi dan solusinya? Yang terakhir, alur eksekusi operasi sinkron dan asinkron. Yang keempat atau halaman keempat, tujuan. Ada 3 tujuan dalam mempelajari sinkronisasi ini. Yang pertama, mengetahui apa itu sinkronisasi. Yang kedua, mengetahui tujuan sinkronisasi. Dan yang terakhir, mengetahui masalah dalam sinkronisasi dan solusinya. Yang pertama, pengertian sinkronisasi. Definisi dari sinkronisasi ini adalah mekanisme untuk memastikan operasi berjalan secara sinkron pada proses konkuren yang saling bekerja sama sehingga terjamin konsistensi data yang dimanipulasi bersama. Jadi sinkronisasi ini terdiri dari dua data di mana atau dua sinkron di mana sinkron data dan sinkron proses yang saling berhubungan. Yang kedua, tujuan sinkronisasi. Jadi tujuan dari sinkronisasi ini itu sendiri yaitu untuk menghindari terjadinya ketidakinkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Jadi tujuan dari sinkronisasi ini untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistensi data karena pengaksesan data yang berbeda. Jadi itu tujuan dari sinkronisasi. Yang ketiga, masalah dan dalam sinkronisasi beserta solusinya. Jadi di sini di video ini saya akan membahas dua masalah tentang sinkronisasi. Yang pertama, race condition. Definisi dari race condition ini situasi di mana beberapa proses mengakses dan manipulasi data bersama pada saat bersamaan. Jadi masalah ini di mana terjadi apabila ada dua data atau dua komputer yang mengakses atau manipulasi data secara bersamaan. Oke. Poin kedua atau masalah kedua yaitu critical section. Jadi definisi dari critical section ini bagian atau segmen kode dari suatu proses yang berisi instruksi pengaksesan data yang dipakai bersama oleh proses lainnya. Jadi masalah ini
terjadi di mana bagian atau segmen kode dari suatu proses yang berisi instruksi pengaksesan. Jadi masalah ini di mana data harus memiliki instruksi sebelum mengakses data berikutnya. Oke, kita masuk ke solusinya. Yang pertama, solusi dari REST connection. Ada beberapa solusinya, terdiri dari 4 di sini. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Yang terakhir, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Jadi itu beberapa solusi dari masalah yang pertama tadi atau REST connection. Oke, selanjutnya solusi masalah critical section. Jadi ada beberapa poin di sini yang diberikan solusi dari masalah atau mengatasi masalah critical section. Yang pertama, mutual exclusion. Jadi definisi dari mutual exclusion ini, jika proses sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Jadi di sini definisi dari mutual exclusion ini di mana jika ada data yang dieksekusi dari critical section, maka harus tidak ada proses lain yang mengeksekusi dalam critical section ini. Jadi tidak boleh bersamaan. Solusi kedua yaitu progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka kemudian proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang terakhir, bounded waiting. Definisi dari solusi ini yaitu suatu keterkaitan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Oke, kita ke poin selanjutnya di mana di sini pada gambar terlihat tentang alur eksekusi operasi sinkron dan asinkron. Di sini pada gambar pertama tentang tabel sinkron, di mana pada tabel di atas menunjukkan bahwa data yang dieksekusi atau secara teratur sesuai kode dari segmen. Sedangkan tabel kedua di mana asinkron. Jadi di tabel di atas dapat dikatakan sebuah proses data yang tidak sesuai dengan kode atau segmen atau tidak teratur, melainkan melalui waktu atau lokasi data. Oke, yang terakhir kesimpulan. Jadi sinkronisasi ini yaitu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya menghindari terjadinya inkonsistensi data karena mengakses oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau strafism. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini tentang materi sinkronisasi. Jika ada kekurangan kelemahan, saya mohon maaf, dan saya meminta saran dan kritik dari Bapak yang mengambil mata kuliah sistem operasi. Terima kasih.